Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 12. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton part sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 41. Pernyataan berikut merupakan faktor pengikat upaya penumbuhan kelompok, kecuali adanya A. Kepemimpinan kelompok, B. Kesamaan dalam kehidupan sosial, C. Saling percaya mempercayai antara sesama anggota, atau D. Kesamaan kondisi sumber daya manusia dalam berusaha tani nelayan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk A. Kepemimpinan kelompok, ini benar. B. Kesamaan dalam kehidupan sosial juga benar, faktor pengikat. Untuk yang C. Saling percaya mempercayai antara sesama anggota juga benar. Nah, untuk D. Kesamaan kondisi sumber daya manusia dalam berusaha tani nelayan, ini salah ya teman-teman, karena seharusnya kesamaan kondisi sumber daya alam dalam berusaha tani nelayan, bukan sumber daya manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 42. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha perbaikan pembangunan pertanian. Berikut merupakan faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk menunjang sektor pertanian yang mandiri dan berdaulat, kecuali A. Organisasi dan manajemen, B. Sumber daya alam, C. Sarana dan prasarana pendukung, atau D. Komitmen pada pembangunan pertanian yang lebih baik. Baiklah, kita bahas ya teman-teman. Untuk A. Organisasi dan manajemen, ini benar. Untuk C. Sarana dan prasarana pendukung juga benar. Dan D. Komitmen pada pembangunan pertanian yang lebih baik juga benar. Nah, untuk yang B. Sumber daya alam, ini salah, karena bukan sumber daya alam, seharusnya sumber daya manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sumber daya alam. Oke, dingin-dingin ya teman-teman. Lanjut soal nomor 43. Tugas seorang generalis ketika bekerja sama dengan seorang spesialis adalah A. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. B. Menjadikan perencana program penyuluhan menyadari masalah petani yang dapat dipecahkan oleh spesialisasi mereka. C. Menjadikan generalis sadar akan perkembangan bidang keahlian mereka melalui ceramah, penelitian, dan latihan yang sistematis. Atau D. Menjalin hubungan yang baik dengan kelompok sasaran untuk menjamin bahwa informasi yang dibuat sesuai dengan keperluan audiens. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Untuk B. Menjadikan perencana program penyuluhan menyadari masalah petani yang dapat dipecahkan oleh spesialisasi mereka. Ini termasuk ke dalam tugas seorang spesialis dalam lembaga penyuluhan. Untuk yang C. Menjadikan generalis sadar akan perkembangan bidang keahlian mereka melalui ceramah, penelitian, dan latihan yang sistematis. Ini termasuk tugas seorang spesialis dalam lembaga penyuluhan juga. Untuk yang D. Menjalin hubungan yang baik dengan kelompok sasaran untuk menjamin bahwa informasi yang dibuat sesuai dengan keperluan audiens. Ini termasuk tugas seorang spesialis informasi. Nah, untuk yang A. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. Ini adalah jawaban yang benar, karena termasuk dalam tugas seorang generalis bila bekerjasama dengan seorang spesialis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 44. Rencana usaha kelompok atau RUK adalah A.
pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok, dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Kapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. Atau D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota-anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang A, pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun itu disebut RTK. Untuk yang C, rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Kapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. Ini adalah pengertian dari RUB. Untuk yang D, perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota-anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. Ini adalah pengertian dari RDKK. Nah, untuk yang B, pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok, dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Ini adalah jawaban yang benar. Karena pengertian dari RUK itu adalah yang B. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 45. Koperasi Unit Desa atau KUD menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan dari kredit usaha tani atau KUD maupun non-KUD ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK, B. Petugas penyuluh lapangan atau PPL, C. Kepala desa, atau D. Dinas Pertanian. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk B, petugas penyuluh lapangan atau PPL, ini bukan ya teman-teman, karena petani menyusun RTK dan RTKK atas sepengetahuan PPL. Untuk C, kepala desa, ini juga salah karena petani menyusun RTK dan RTKK atas pengetahuan kepala desa. Untuk yang D, Dinas Pertanian juga salah karena saprotan berasal dari Dinas Pertanian. Nah, untuk yang A, tempat pelayanan koperasi atau TPK, ini adalah jawaban yang benar. Jadi untuk nomor 45, jawaban yang tepat adalah yang A, tempat pelayanan koperasi atau TPK. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut nomor 46. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik, B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan, C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan, atau D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. Ini termasuk ke dalam fase proses identifikasi. Untuk yang B, meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. Ini termasuk dalam fase proses identifikasi juga. Untuk yang C, mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Ini adalah fase perencanaan. Untuk yang D, mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Ini termasuk ke dalam fase pelaksanaan.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 46 adalah yang C ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 47. Berikut merupakan pelaksanaan pra di desa kecuali A. Disusun 1 tahun sekali, B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi, C. Dipandu tim petani pemandu, atau D. Hanya mencakup sumber daya manusia. Oke, untuk yang A ini benar ya teman-teman, disusun 1 tahun sekali. Untuk yang B juga benar, yang C juga benar. Nah, yang D ini salah karena pra mencakup sumber daya alam dan manusia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 47 adalah yang D. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 48. Tahap persiapan penyusunan pra antara lain meliputi A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial, B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan, C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan, D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk A, pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial ini termasuk ke dalam tahap pelaksanaan penyusunan pra. Jadi bukan ya teman-teman. Untuk yang C, analisis peranan dan hubungan kelembagaan ini termasuk dalam tahap pelaksanaan penyusunan pra juga, jadi bukan. Untuk yang D, pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan ini termasuk ke dalam tahap pelaksanaan penyusunan pra. Ini juga bukan. Untuk yang B, pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan ini adalah tahap persiapan penyusunan pra. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke teman-teman, sudah paham? Lanjut soal nomor 49. Programa penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut kecuali A. Memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian, B. Adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian, C. Disusun secara mandatori, atau D. Tertulis. Oke, kita bahas ya teman-teman, kita cari yang bukan. Untuk A. Memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian ini termasuk unsur-unsur. Untuk yang B, adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian juga termasuk unsur program penyuluhan. Untuk D, tertulis juga termasuk dalam unsur program penyuluhan. Nah, untuk yang C, disusun secara mandatori ini salah karena unsur-unsur program penyuluhan seharusnya disusun secara partisipatif, bukan mandatori. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 49 adalah yang C. Oke teman-teman, sudah paham ya? Lanjut soal nomor 50. Berikut merupakan alur penyusunan program PPP kecuali A. Proses penyusunan program PPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. B. Desa atau kelompok tani menyampaikan pra. C. Data yang terkumpul diolah di BIPP, atau D. Hasil olahan disampaikan ke kabupaten. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A, proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. Ini termasuk ke dalam alur pertama dalam proses penyusunan program BPP. Jadi benar ya teman-teman. Untuk yang B, desa atau kelompok tani menyampaikan pra, ini termasuk alur kedua dalam proses penyusunan program BPP. Ini juga benar. Untuk yang D, hasil olahan disampaikan ke kabupaten. Ini termasuk ke dalam alur keempat dalam proses penyusunan program BPP. Jadi benar ya teman-teman. Untuk yang C, data yang terkumpul diolah di BIPP ini salah
karena data yang terkumpul bukan diolah di BIPP, seharusnya di BPP. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 50 adalah yang C. Oke teman-teman, sudah paham ya? Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes CPNS nanti. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.